Hari ini saya akan membuat video podcast geografi tentang materi wilayah dan kewilayahan. Sebelum itu, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imadi Dwi Krisna Kusuma, nomor absen 9, bisa dipanggil Dwi Krisna. Nama saya Fajar Budi Mahyana, absen 8, bisa dipanggil Fajar. Perkenalkan, nama saya Igde Tegar Laksana, absen 6, bisa dipanggil Tegar. Di sini aku mau nanya sama Fajar sama Tegar, kenapa dia bisa dulu sekolah di SMA 7 Denpasar. Pertama, Fajar. Kalau aku gara-gara rumah dekat sama Sisma, kebetulan zonanya dekat sama Sisma. Nah, kalau Tegar, Aku zona juga. nah, kalau saya sendiri, kenapa saya bisa masuk SMA 7 gara-gara saya pakai zona juga. Aku mau nanya ke Fajar sama Tegar, ekstra apa aja sih yang diambil di SMA 7 Denpasar ini. Pertama saya mau nanya Fajar, Aku ngambil ekstra bola, kok bisa ngambil ekstra bola aja? karena passionnya di bola. Oh, kalau Tegar apa ekstranya? Aku ekstra akuntansi. Kenapa ngambil ekstra akuntansi? Nggak tahu, pengennya. Oh, saya sendiri mengambil ekstra lensa 7 karena saya suka mengedit foto-foto gitu. Kayak saya mengambil ekstra lensa 7. Jadi saya akan sekarang menjelaskan materi wilayah dan kewilayahan. Menurut Fajar sama Tegar, tahu nggak materi tentang wilayah dan kewilayahan? Fajar tahu nggak artinya? Kalau aku enggak. Kalau Tegar gimana? Enggak juga. Nah, jadi aku bakal jelasin kan wilayah dan kewilayahan. Wilayah adalah ruang yang merupakan satuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Setelah itu, wilayah yang berdasarkan aspek fungsional disebut kawasan. Nah, sekarang Fajar tahu nggak arti dari kawasan? Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Nah, jadi wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah formal dan fungsional. Nah, secara sederhana, wilayah dapat kita simpulkan sebagai objek dan kewilayahan menunjukkan proses terbentuknya objek tersebut. Yang pertama ada wilayah dan kewilayahan formal atau bisa disebut uniform region, yang artinya wilayah yang dibatasi oleh kenapakan yang seragam. Terus itu ada wilayah dan kewilayahan fungsional, nodal region, yang artinya wilayah nodal yang dicirikan oleh adanya aliran orang atau barang yang memusat atau nodal. Sekarang saya akan menanyakan tentang topik tata ruang. Nah, Tegar tahu nggak arti dari tata ruang? Tata ruang itu wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Nah, sekarang kita akan ke sesi tanya jawab. Itu saya akan diberi pertanyaan oleh Fajar. Wilayah apa mempunyai kegiatan yang saling kait-mengait antara pusat kegiatan disebut wilayah? Nah, menurut saya wilayah yang punya kegiatan yang saling kait-mengait antara pusat kegiatan disebut wilayah fungsional. Kenapa bisa fungsional? Gara-gara wilayah fungsional merupakan suatu wilayah yang mempunyai ketergantungan antara daerah pusat dengan daerah belakangnya, atau satu wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan dengan garis melingkar atau daerah belakangnya. Nah, jadi saya akan bertanya kepada Fajar sekarang. Itu barang apa aja yang memiliki threshold tinggi? Threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk keseimbangan dan kelancaran suplai barang. Jadi dalam hal ini, barang yang memiliki threshold adalah bahan makanan atau pangan. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Tegar. Ini pertanyaannya,
Teori apa yang menggambarkan bahwa pusat pertumbuhan seperti titik tengah pada titik simpul yang berbentuk segi 6 atau heksagonal dikemukakan oleh Chris Taylor mengungkapkan teori bahwa kondisi fisik suatu wilayah dan kesuburan tanah seragam dan tingkat hidup penduduknya seragam, maka akan tumbuh pusat-pusat pelayanan yang berjarak sama. Pusat-pusat pelayanan itu dituangkan dalam pola keruangan yang tampak seperti segi 6 atau heksagonal. Nah, itu jawabannya dari Tegar. Bisa diterima? Bisa. Bisa. Capit ya. Sing capek sing. Ya. Oh iya. Sekarang saya mau lanjut ke apa tadi, ke Heksagonal. teori yang kedua, ke materi yang kedua. Itu ada materi tentang pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Fajar tahu nggak apa itu pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan? Enggak. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pusat pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Pusat pertumbuhan bisa dijadikan sebagai wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat. Pusat pertumbuhan bisa dijadikan terus sering dijadikan pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi kawasan lain dan sekitarnya. Itu saya akan ke faktor penentu pusat pertumbuhan. Itu yang akan menjelaskan topik ini adalah Fajar. Pembangunan mengandung 3 unsur penting, yaitu perubahan, potensi, dan tujuan. Perubahan menuju ke keadaan yang lebih baik dan bertujuan untuk kesejahteraan penduduk dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembangunan dilakukan dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki melalui perencanaan. Pembangunan wilayah mencakup wilayah perdesaan dan perkotaan atau daerah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ada faktor-faktor yang menentukan pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Yang pertama ada sumber daya alam. Itu sumber daya alam, wilayah yang memiliki sumber daya alam yang dikelola dengan baik dapat menjadi pusat pertumbuhan. Itu yang B ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia, pengelolaan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang terampil, andal, dan profesional sehingga pemanfaatannya berlangsung optimal. Dengan demikian, sumber daya manusia berperan penting dalam membangun dan membentuk pusat pertumbuhan. Setelah itu, yang C, kondisi topografi. Wilayah dataran rendah yang umumnya memiliki relief datar yang berpotensi menyediakan aksesibilitas jaringan transportasi strategis. Nah, kondisi tersebut dapat memperlancar proses distribusi barang dan jasa. Demikian dataran rendah yang berrelief datar memungkinkan pusat pertumbuhan lebih cepat dibandingkan wilayah dataran tinggi yang berrelief kasar. Nah, sekarang yang fasilitas penunjangan yang D. Jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, pelabuhan laut, air bersih, penyediaan bahan bakar, dan prasarana kebersihan yang memadai adalah faktor terpenting perkembangan pusat pertumbuhan saat ini. Tanpa fasilitas tersebut, suatu wilayah tidak dapat melakukan aktivitas sosial ekonomi secara maksimal. Contohnya, wilayah dengan jaringan telepon atau telekomunikasi yang baik akan mudah mendapat informasi. Akhirnya, pertumbuhan wilayah tersebut lebih cepat dibandingkan daerah pelosok yang belum memiliki fasilitas jaringan telekomunikasi. Nah, sekarang Fajar dan Tegar akan saling bertanya jawab tentang materi faktor penentu pusat pertumbuhan dan pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Saya akan memberi pertanyaan kepada Tegar. Kenapa pusat pertumbuhan berkembang di wilayah dataran rendah?
karena wilayah dataran rendah umumnya memiliki relief datar yang berpotensi menyediakan stabilitas jaringan transportasi strategis. Ke pertanyaan kedua yang akan ditanyakan oleh Tegar dan dijawab oleh Fajar. Apa saja fasilitas penunjang? Jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, pelabuhan laut, air bersih, penyediaan bahan bakar dan prasarana kebersihan yang memadai. Nah, yang dibaca Fajar tadi itu jawabannya merupakan faktor terpenting perkembangan pusat pertumbuhan. Tanpa fasilitas yang tadi itu, suatu wilayah tidak dapat melakukan aktivitas sosial ekonomi secara maksimal. Seperti kayak wilayah dengan jaringan telepon, kayak pakai internet, telekomunikasi, itu akan susah. Nah, akhirnya pertumbuhan wilayah tersebut lebih cepat dibandingkan daerah pelosok yang belum memiliki fasilitas jaringan telekomunikasi. Nah, saya akan ke materi yang ketiga. Materi ketiga yaitu pertumbuhan wilayah berkelanjutan dan daya dukung wilayah. Nah, perkembangan pusat pertumbuhan mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Pertumbuhan wilayah tersebut mengaruhi kondisi lingkungan fisik dan sosial. Dan karena itu, pertumbuhan wilayah hendaknya memperhatikan prinsip berkelanjutan daya dukung wilayah. Nah, sekarang interaksi antar wilayah pertumbuhan. Nah, pusat pertumbuhan dapat mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya. Pusat pertumbuhan sangat memiliki daya tarik untuk menawarkan berbagai jenis barang dan jasa yang memadai. Pengaruh pusat pertumbuhan bergantung pada jarak suatu wilayah terhadap lokasi pusat pertumbuhannya. Sekarang ada interaksi yang terjadi di antar wilayah dan ada aspek-aspeknya. Yang pertama ada aspek ekonomi, seperti wilayah yang menyediakan banyak kesempatan kerja juga berpotensi tumbuh dengan cepat. Kawasan industri, perkebunan, pertambangan, dan pertanian dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan karena menyediakan lapangan pekerjaan. Selain itu, kegiatan perdagangan dan peristiwa juga dapat mendorong wilayah menjadi pertumbuhan. Setelah itu, aspek manusia itu akan dijelaskan oleh Tegar. Aspek manusia, beberapa perilaku sosial dapat terbentuk sebagai hasil interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah tersebut dapat terjadi akibat perpindahan penduduk dengan berbagai tujuan. Akibat tingkat kepadatan penduduk di pusat pertumbuhan dan wilayah yang mempengaruhi relatif tinggi. Nah, sekarang aspek budaya akan dijelaskan oleh Fajar. Aspek budaya merupakan dampak lain dari interaksi antar wilayah pertumbuhan. Sebagai contoh, penggunaan dan pengaruh informasi media elektronik di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu televisi. Sekarang saya di sesi tanya jawab. Sekarang saya akan menanyakan soalan topik yang tadi kepada Tegar. Nah, wilayah apa yang menyediakan banyak kesempatan kerja yang berpotensi tumbuh dengan cepat? Kawasan industri, perkebunan, pertambangan, dan pertanian dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan karena menyediakan lapangan kerja. Selain itu, kegiatan perdagangan dan peristiwa juga dapat mendorong suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Nah, sekarang ke pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Fajar. Itu saya bertanya, apa saja pusat pertumbuhan yang dapat mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya? Pusat pertumbuhan memiliki daya tarik untuk menawarkan berbagai jenis barang dan jasa yang memadai. Pengaruh pusat pertumbuhan bergantung pada jarak suatu wilayah terhadap lokasi pusat pertumbuhan.
Itu dia jawaban dari Fajar dan Tegar. Jadi materi yang tadi kita jelaskan sudah selesai. Fajar sama Tegar, apakah sudah mengerti materi yang tadi dijelaskan dan pertanyaan yang sudah ditanya jawabkan? Sudah. Sudah, Bos? Sudah. Sudah. Sekian video podcast saya malam ini. Saya Dwi Krisna Dan saya Fajar Budi Mahayana. Saya Tegar. alias Kribu. Terima kasih. Mohon Dan- maaf atas perkataan yang tidak enak. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya Sadi Om lah. Oh ya, Pramila Santi. Om Santi Om aja. Allez, qui tombe sur le président, c'est ça la vie qui passe petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es grillé tout petit poney, petit poney. Saya Itu bebas ngakak aja nih. woi. Lanjut. Izinkan saya tidak. Coba serius ya. Hari ini saya akan membuat video podcast. Fajar Budi Mahayana. Fajar Budi Mahayana.